Buat apa sayang sama Indonesia kalau negaranya nggak sayang sama kita? Ada yang pernah bilang begitu guys, orangnya sudah sama-sama gue hari ini. Kita akan ngobrol sama Monica Hain di podcast Samuel dan Claudia. Halo. Pasti banyak dari kalian yang merasa gaji tiap bulan habis terus buat bayar ini itu kan? Apalagi kalau udah punya keluarga, rasanya susah banget nyisihin buat nabung, apalagi investasi. Padahal kalau dipikir-pikir kita juga harus nih siapin masa depan, kan nggak mungkin nih kita kerja terus kan ya sampai tua. Makanya sekarang saatnya udah mulai mikir soal investasi, bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat keluarga ke depannya. Tapi mulai dari mana? Pilihan investasi kan banyak banget di luar sana. Dan pasti bingung ya, kita mau milih yang mana nih? Nah, kita bisa mulai dari aplikasi investasi yang simpel dan aman, namanya M-Stock dari Mirai Aset Sekuritas. Satu aplikasi, semua aset bisa diatur. Yang paling aku suka, aplikasi ini gampang banget buat dipakai, ada biometric login buat keamanan, terus kita juga bisa dapat rekomendasi saham dari para ahli. Wah, kayaknya gampang banget ya. Dan beneran semuanya di satu aplikasi aja? Betul, kita bisa pantau realized profit and loss secara detail, bahkan ngatur semua investasi dari satu halaman aja. Bukan cuma itu, di M-Stock kita juga bisa pasang order otomatis hingga 3 bulan dan selalu update sama berita pasar terbaru. Akhirnya nggak perlu pusing lagi deh soal keuangan masa depan. Saatnya jadi mapan bareng M-Stock. Oke guys, welcome back ke podcast Samuel dan Claudia. Seperti biasa, podcast ini kami akan sharing-sharing seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Kalau ini pertama kali kalian datang ke sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini supaya makin banyak yang bisa nonton podcast ini. Hari ini aku nggak ditemenin sama Claudia, dan settingnya beda nih. Aku lagi di kantornya Ci Monica Hain. Tepuk tangan, 2.000 orang di studio. Ya, aku seneng banget bisa ngobrol sama Cici yang sempat viral satu ini. Viral for the right reason atau wrong reason, Ci? Aduh, gimana ya? Yang namanya viral. Kita mau ngobrol-ngobrol soal kehidupan di Singapura. Karena Cimon ini adalah orang Indonesia yang bekerja di Singapura. Dan di sektor yang cukup menarik di agency ya, aku bisa bilang agency ya. Yes. Dan kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang, karena sekarang menetap di Singapura, proses pindah ke Singapuranya seperti apa. Jadi stay tune terus, kita akan bahas banyak pertanyaan-pertanyaan seputar hidup di Singapura bareng Ci Monica. Oke Ci, mungkin sebelum kita lebih lanjut, boleh kenalan dulu sama teman-teman penonton. Jadi karir Cici, terus education background-nya, gimana bisa berakhir di Singapura. Nama saya Monica, saya ini asli orang Kemayoran. Orang Kemayoran. Di Jakarta. Saya pindah di Singapura itu tahun 2003. Jadi sekitar 21 tahun lalu ya. Oke. Itu juga karir atau kerjaan yang bawa saya ke Singapura. Dari situ kayaknya I felt like I really like this. First is I really like my job. Jadi kalau aku sih dimanapun itu I'm okay. Dan luckily or fortunately for me itu membawa saya tuh ke Singapura. Dari situ because if you can do your job well, you can blend in with the culture, the people around you, your colleagues dan segala macam, kan jadi nyaman ya. So I never left dari 2003 sampai sekarang gitu. Oke. Ya, tapi asli Jakarta, saya juga lulusan dalam negeri. Saya dari Untar. Wah, anak Untar. Yes. Tapi bisa kerja nggak di Singapura? Bisa. Widih. Oh, dari Kemayoran ke Untar ke Singapura. To the world. Wah. To the world, yes. Oke. Kita langsung sambung ke perjalanan pindah ke Singapurnya. Kenapa awalnya pengen pindah ke Singapura? Jadi dulu kan kerja dulu nih di sini. Di creative advertising ya. Abis dari situ mungkin sekitar 3,5 tahun atau 4 tahun aku bilang, okay, what else can I do? Dari dulu kan masih muda ya, masih ambitious. I still want to challenge myself. Like what's next? Apa sih ini kalau misalnya I know Indonesia very well. Di luar tuh kayak apa sih? Gitu. Jadi itu kayaknya triggernya tuh curiosity sebenarnya. Dan my parents tuh dulu pengen juga anak-anaknya tuh punya exposure ke luar negeri. Tapi kan kita nggak punya uang ya untuk send our kids to ke luar negeri untuk study gitu. Jadi as much as possible kalau ada kesempatan atau opportunity buat saya sendiri untuk ke luar negeri, I will take it. Oke. Itu sih triggernya. Jadi memang dari dulu tuh
kiblatnya tuh udah keluar. Oke. Tapi sebelum Gitu. keluar, apakah Simon study di Untar dan masuk ke creative agency itu satu arah atau lu kayak banting setir gitu? Lu Nggak tahu juga sih, itu juga by coincidence ya. Karena waktu kuliah dulu tuh saya sering jadi SPG. Oh, Jadi oke. jualan nih, Wah, jualan mobil, jualan elektronik, apapun itu gitu untuk cari uang tambahan kan untuk bayar kuliah gitu. Oke. Nah dari situ jadi kita kan ketemu brand-brand besar ya. Dulu tuh ada Honda, mobil Alfa Romeo dan segala macam. I think the fortunate thing about me is also that I can speak English. Jadi saya bisa ngobrol sama klien-kliennya, gitu loh. Dari situ dan kliennya bilang, oh agency ini yang hire SPG itu ya, why don't you take her as part of your agency and then work for my brand. So jadi sebelum lulus kuliah pun tahun terakhir kalau nggak salah, saya udah punya kerja. wow. Oke. Jadi dari situ, then I was like, okay, I will start with this first. I will see how. I started liking it Oke. as I go along. Oke. Jadi itu masuk ke creative agency itu awalnya begitu. Oke. Jadi by coincidence sih. Iya. Tapi kayaknya sejalan juga ya karena ekonomi, manajemen, bisnis, and Oh, sekolahnya manajemen justru. Yes, ya? ekonomi. Oke. Jadi mungkin pesan buat teman-teman yang lagi nyari-nyari passion atau nyari kerjaan yang disukain, mungkin coba dulu kali Coba ya. dulu Karena kita kayaknya nggak sih selalu ya. tahu apa yang Yes. right buat kita ya. yes, especially when you're young, there's a lot of conversations about career switches. Kayak gitu. That's fine. When you're young, the first 5 years of your career, right, career path, do as many things as you can. Kalau bisa, kalau misalnya you get the spot on from the first one, then that's okay too. Kayak aku gitu. Ya, very lucky. Very lucky lah. Oke. Nah, kita mau pindah ke luar negeri. Jadi tadi udah kerja di creative agency, bye-bye. And then kamu punya wawasan untuk aku pengen keluar negeri. Itu secara aktif nyari atau gimana, Ci? Atau Aktif nyari. aktif nyari memang? Aktif nyari. Jadi nggak bisa. Kemana nyarinya gitu? Kalau nyari kerja di keluar tuh kan? So, dulu, again, fortunately, creative agency yang dulu di Jakarta itu is a global agency. Jadi mereka punya offices around the world. That is how I started, right? So then I said, okay, I want to work or explore other roles in your other offices around the world. I do not care where you send me to. Oke. Internal transfer? Just help, yes, Oke, internal oke, transfer. oke. Betul. Dari situ juga harus effort ya, karena you have to ask for it, you have to perform, so that they will say, okay, bos juga kan gladly recommend us ke colleagues-nya mereka di luar negeri. Jadi mereka juga proud of who they send. Dan lu there. harus jaga reputasi bos lu juga ya? Betul. Oke. Ya. Pada saat baru pindah, kendala awalnya apa? Orang Indonesia tuh kan kangen sambal, kangen Indomie. Oh, kangen semua. Kangen semua. Nggak makanan, kangen orang, kangen mami, kangen bantal. Oke. Nggak ada guling di sana kan. Guling aja dikangenin. Oke. Gitu. Jadi banyak banget ya yang dikangenin deh. Overcome kangennya gimana? Telepon. Telepon ke rumah setiap hari. Sampai bosen lah gitu. Sampai at one point mami bilang, udahlah pulang aja deh. Gitu. Kamu sendirian di sana kayaknya tuh you're so suffering so much gitu. Kenapa? Udahlah pulang aja gitu. You don't need this gitu kan. Oke. Dan mungkin over time it gets easier kali ya dengan. It really depends on you. Oh. Because for me, aku udah dikasih rezeki nih ya. From life. Udah di sini. I have to make it no matter what. Lu mau nangis yang sampai matanya kayak panda, I don't care. Karena aku udah di sini, I have to make this work. So it's like Itu sih moto ya. lu ke prinsip. diri lu sendiri atau pressure dari keluarga? Enggak ya? Ke diri sendiri. Oke. There's no pressure from anybody. Oke. And how do you organize life? Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu pindah keluar kan apa ya, mungkin Cimon punya initial savings yang dirimu pakai di Nggak bulan-bulan pertama. Nggak punya. And how do you survive financially? Jadi pas pertama pindah itu aku cuman punya cash. Aku save lah ya dari itu. Cashnya tuh cuman mungkin 1.000 atau 2.000 Singapore dollars. Oh, oke. That's very small. Iya. Jadi itu bekal apa? Bekal nekat.
Jadi kalau misalnya pindah, at least ke Singapura ya, kamu harus punya cash at least untuk deposit rent. Itu aja sebulan atau 2 bulan lah gitu. The rest, Which is berapa pada saat itu kira-kira? 800 dulu. Oh, habis dong ya dari 1.800. Habis. Udah langsung. Habis. Tinggal 200 tuh. Ya. Jadi sebulan pertama ya live with $200 gitu. Oke. Karena kan gaji kan at the end of the month. Oke. You have to make it work gitu. Itu aja ya, misalnya makanan-makanan kaleng, makan apalah itu, bus dan segala macam, you walk everywhere. Keringet ya keringet lah gitu loh. Cuman that's part of learning how to survive. Dan lu merasa kayak ini nggak, Ci? Kayak, aduh gue udah enak-enak di Jakarta. Oh pasti. Gue riset hidup gue. Itu pasti. Tapi karena Cimon tadi punya sort of bigger purpose ya, yang lu mau cari tadi dari luar negeri. Oke, kita masuk ke topik privilege. Nah ini topik yang agak sensitif ya, cuman gue pengen discuss ini. Karena kalau kita ngomongin luar negeri, pasti ada yang nyinyir gitu. Pasti ada yang bilang, kalian... kalau gue tuh, lu kan kuliahnya di Jepang kok, gitu. Pasti luar negeri bukan sesuatu yang baru buat lu. Yes. Cuman mungkin pasti ada aja lah orang nyinyir bilang ini internal transfer atau Singapura nggak gitu jauh lah, adaptasinya nggak susah atau gimana gitu ya. Nah, kita mulai dari keluar negeri, satu statement ini, keluar negeri hanya untuk orang-orang privilege. Menurut lu statement ini bener atau enggak? Privilege itu kan Luas ya? luas. Itu dulu sih. Gitu. Kalau misalnya privilege berarti lu punya uang, okay, that's one part. Gitu loh. Privilege yang lain tuh apa? You're surrounded by friends or families yang juga punya ambisi yang sama. That's also privilege. I go to a neighborhood school. Aku nggak sekolah yang besar-besar gitu, yang terkenal di Jakarta. Enggak, cuman yang saya di anak Kemayoran nih, di situ-situ aja gitu. Semak-semak gitu? Enggak sampai malah. Bener-beneran yang neighborhood school. Gak ada yang tahu deh kalau aku juga ini. Tapi I am privileged enough to be surrounded by friends yang juga punya ambisi yang meskipun kita di sini nih di level sekian, tapi gue mau tuh ke sana. Jadi kita support each other. Is that privilege? Yes. Tapi bukan berarti uang aja gitu loh. Dalam berupa mindset. Iya, dan support. Dan family itu bilang, I support you no matter what. Kalau misalnya kamu mau tinggal di Indonesia, you will please do well in that. I will support you. Kamu mau ke luar negeri, aku nggak punya duit, but I will support you mentally, for example, or emotionally. Is that a privilege? It is. Kalau misalnya juga ya, kalau ke luar negeri, apalagi anak perempuan, dating kayak gitu-gitu. Terus udah gitu parents-nya tuh yang kekang banget. Strict. But my parents, no, they're very open. Is that a privilege for me? Yes, it is. So jadi kalau misalnya bilang privilege ya banyak lah ya itu aspeknya gitu loh. Kalau aku privilege-nya tuh dari situ, support dari family. Terus maybe right timing, right place lah. Gitu. Ya, dengan tadi ada opportunity internal yang opening, dulunya juga siap secara mental. Emang jalannya udah ke situ. Tapi sih kalau boleh nanya tentang parents lu, biasanya kan Asian parents, they're very protective of their daughter, terus apalagi kita di Indonesia kalau bisa nikah sama orang Indonesia lah, kalau bisa tinggal di Indonesia gitu. Tapi kan Cimon live overseas and if I'm not mistaken married to a foreigner juga. Betul. Ya. Itu lebih pengen nanya soal parentsnya sih. Were your parents also overseas atau mereka punya enggak ya? Memang open mind aja gitu dari sononya. Saya juga ada darah Belanda by the way. Jadi dari ayah saya itu kita memang setengah dari family itu memang orang asing. Jadi mungkin dari situ jadi mereka juga udah aku apa aja gitu loh. Yang penting anaknya benar, kalian juga relationship-nya ya benar gitu ya. Jadi dari pertama aku juga udah bilang nih sama parents sebelum ke Singapura. This is an unknown territory for you and also for me. So you have to be open-minded about this. For example, jangan ya, misalnya aku kan waktu pindah tuh udah umur 25 ya. Nah, udah pada ngitung kan umur aku kan. Aku bilang, kalau misalnya expect me to get married for the next 1 or 2 years, it's not gonna happen. Karena aku akan reset your life.
and focus on my career, Fokus on your career, gitu kan. And I don't know what's there. Iya. Networknya juga kan beda gitu. Pasti. So I manage their expectations. Itu penting. Pas waktu punya pacar pun gitu ya, udah mau married nih, aku bilang, don't expect, for example, kita balik begitu yang kasih dinner yang untuk 1.000 orang. No, it's not going to be like that. We will do this Our way. Bentar sih, lu ngomong gitu orang tua gimana? Kan itu kayak apa kamu? Susah ya, susah kan? memang. It's a very hard conversation. Luckily, kayaknya my parents itu they probably believe in me more than I believe in myself. Jadi mereka tuh yang nggak ngomong sama sekali loh. Yang cuman okay, whatever that works for you. That's very big of them actually, I think. Kita di-communicate aja gitu, asal kita tahu aja gitu. Iya. Itu sih makanya that's another privilege. Mungkin dalam hatinya, waduh, ini anak ngapain ya hari ini ya? Aduh, ini siapa nih yang di date ya? Kok aku pacarnya nggak dikenalin? Pasti ada gitu concernnya. But nggak keluar tuh. Aku nggak berasa banget dari parents itu. Itu sih juara. Itu keren sih. Juara. Aku juga new parent. Anakku umur 4 tahun. Aku pernah baca katanya kalau kita nunjukkan reaksi ketika anak tuh ngelanggar sesuatu, itu malah anak tuh fokus ke reaksinya, bukan ke lesson yang dia learn. Betul. Dan ini at another level sih your parents sih, keren banget. Malah kayaknya dari situ ya kita jadi hati-hati myself gitu loh. Hati-hati myself, sorry language-nya. Ya jadi kita jadi, kalau misalnya kita dikasih freedom, malah kita yang lebih careful loh. Iya betul. Efeknya tuh beda ya. Aneh ya? Betul. Kita lebih kayak out of respect ya, pengen nyenengin orang tua gitu ya. That's good. Apa satu privilege yang Cimon merasa nggak punya and you wish you have? Money lah. Oke. Sangat straightforward ya. Apalagi gitu kan, zaman dulu sampai zaman sekarang namanya privilege. I wish that I was born in a okay family, ya kan. But sometimes if people wish for what they do not have. Kalau misalnya aku bilang, kalau misalnya dulu parents aku bisa send me to study in the US, maybe I will become somebody else. But maybe not me now. So kalau mau privilege aja, money lah. Money can get you anything, right? And money can make you make other people happy. Okay, I think this is another controversial punchline. Sorry ya nanti kalau viral. Kan ditanya maunya apa? That's just a wish list gitu kan. That's right. Itu kalau dari my point of view ya guys ya. Jadi sekarang apapun itu ya my personal point of view, enggak. Okay. Sure. Oke, kita move on to life overseas. Gimana rasanya kerja dan hidup di Singapura? Mungkin dari point of view mereka yang penasaran, nggak pernah dan kepengen gitu ke luar negeri. Kayak gimana sih? Mungkin yang namanya luar negeri, saya belum pernah kemana-mana ya. Saya cuma pernah ke Singapura. It's always hard in the beginning. Kemanapun itu, gitu. It's very, very hard. Life is very lonely outside. Kemanapun kalian pergi, gitu, untuk study, untuk work dan segala macam. I think that's the hardest part. Jadi career juga kan. Jadi fokusnya banyak nih. Kalau di sini kan mungkin kamu cuman fokusnya kerja ya. I have to do well at work. But kalau kamu sendirian ke luar negeri, I have to do well at work. I have to survive. I have to make new friends. I have to, I don't know, blend in with the culture that is so foreign for me. Yeah, very hard gitu. Tapi again, back to what you really want to do. Karena aku yang waktu itu, even though I didn't like it at first, I will try my best untuk at least to see how far my effort will take me. Gitu. Okay. And how do you know your effort is far enough? There's never far enough. You just keep pushing. Okay. Karena nggak ada tuh yang namanya, I'm stopping here. No, there's always something else gitu. Makanya orang bilang orang nggak pernah puas. Ya memang betul. Kalau kamu nggak punya ambisi ya, atau nggak punya, if you just settling down. Because one of the my principle is never settle, whatever it is.
Jadi tuh goalpost-nya ya mundur terus, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Untuk saat itu for that year for example, you hit your goal, but next year the goalpost will move to another thing. You have one kid, and then the next 2 years you have another kid, and then you have then it's different, right? The game changes entirely. All the time. Ya. And apalagi di luar negeri nggak ada pembantu seperti di sini ya. Kemudian nggak ada supir, nggak ada tukang kebun, semua kerjain sendiri. Balancingnya gimana, Ci? Apakah jadi kayak kalau di luar negeri kan kayaknya rumah tangga bule gitu ya, semua orang dapat kerjaan assignment di rumah gitu. How do you manage your rumah tangga gitu kalau boleh cerita? Ya, jadi pas waktu dating pun sama my husband, itu kita udah diskusi. Ini kita ke depannya gimana nih? Mau punya anak nggak? Siapa yang jagain? Income datang dari mana? Kayak gitu-gitu. It's a very hard conversation, especially when you're still dating. Like, why, this person is talking to me about this? But that is quite an important thing for your marriage moving forward. Karena pas waktu married tuh udah settle lah, udah manage expectations kan kayak gitu. Jadi waktu itu kita sepakat, I still want to do my work karena aku memang suka gitu ya. My husband said, ya udah, aku house husband aja. Who needs to go like 9 to 6 on a corporate job, right? I don't like it anyway gitu. He's a businessman. Ya, Okay. jadi dulu dia kerja juga Okay. gitu di Singapura. Tapi after a while dia bilang, ya udah, I'm happy to give it up. And he has his own business di Singapura juga dan beberapa di Australia dan segala macam. Dan itu ya income-nya masuk lah ya, passive income. Jadi dia udah udah nanam dari dulu lah ya. Tadi never settle, dia udah settle gitu. Enggak juga. Enggak juga sih. Jadi settle-nya dia tuh in different ways gitu loh. Jadi settle in one phase, right? But the next phase in life is this married life and this family life, dan that's another phase. Jadi in a way for us we never settle in that sense. Ya, jadi dari situ ya kita punya anak, ya dia yang parent the boys. I can be here talking to you. Thanks to the support system. Yeah, out of home, aku travel kayaknya tahun ini ke Jakarta aja udah 6-7 kali. Every month I'm here because the office is here. On top of any other travel, meetings dan segala macam, because I have him. Wow, kudos buat Pak Su. Ya. Ci, ada itu nggak sih kayak mom guilt gitu? Kayak, Pasti. Cara Pasti. handle gimana? In life, I think aku bilang nggak ada balance ya. Kan aku bilang, I want to be a super mom. I want to be a great mom for my kids, and then be a great boss, be a great manager dan segala macam. Some things needs to go. Pasti ada compromise. Jadi, for example, the boys, right? Kalau misalnya mereka mau sesuatu nih, can I have this? And then I said, I don't think that's a good idea. And then they say, okay, never mind, mommy, I'm gonna ask daddy. So they listen to my husband more than I do. Okay. And I have to be okay with it. Yeah, it breaks your heart somehow. Yeah, it breaks your heart. But I have to be okay because this is what I chose to do. But kalau misalnya would our love for each other diminish? Enggak juga. Gitu. Maka aku sukanya, because I don't spend a lot of times with them, the moment that I spend time with them, itu tuh bener-bener yang, wah, precious banget. Aku ada 3 boys, jadi setiap minggu atau itu ada 1-to-1 gitu. Aku akan itu bawa TJ, gitu. Aku akan bawa si ini. Nah, itu bener-bener yang ketat gitu. Intense time with them lah ya, heart to heart. Ya, jadi deep talk segala macam. Ya, jadi for now guilt pasti ada gitu. But it's how you spend the time with them. Kalau misalnya aku kan orangnya temperamental ya. Kalau misalnya di rumah pun gitu sama mereka, yang ada mereka akan see the not the good side of me all the time. That's also not very good gitu. That's at least from my point of view. No, I mean, thank you for sharing that. Ini sangat personal dan menurut gua nggak ada benar salah ya guys. Cuman I appreciate that Simon mau share ke teman-teman, dan menurut gua ini one way to parent, dan
bahwa bisa gitu loh, a couple can make it work, dibalik gitu kan, traditional role of gendernya dibalik, suaminya di rumah, tapi it works for them. Dan I think it's important bahwa di channel ini kita selalu ngobrol soal challenging the norm, being critical, mikir gitu ya, apa sih yang sebenarnya right for your family, itu not necessarily apa yang culturally acceptable. Ya, betul. Dan menurut gue ini keren banget apa yang Cimon share barusan. She's swimming against the current, dan menurut gue jadi sesuatu yang kita juga bisa pelajari. Dan Ada yang mau guys, ditambahin? ini nggak cuma aku aja loh, banyak loh yang kayak aku loh. Sometimes if you don't know about something, it doesn't mean that it doesn't exist. Banyak loh, beneran. Jadi ini tuh nggak special to me. Iya, iya. Ya, the more you speak to people and then they like, oh yeah, actually yeah, I do that I too. kind of does the same that you do. Yeah. Oke. Wah, that was intense. That was very interesting. Aku suka banget. Oke, we're gonna move on to questions from you, dari teman-teman yang udah nanya di Instagram. Aku akan coba bacain beberapa pertanyaan ya. Wow. Mumpung masih ngomongin keluarga, gimana cara milih sekolah anak yang bagus di Singapura, dan indikator sekolah bagus itu apa? Aku kan dari school system di sini ya. Indonesia, iya. Untuk aku itu di sekolah di Singapura in general, based on our experience now, it's all good. Ya namanya education system kan di Singapura kan one of the best in the world gitu loh. Aku sih percaya aja sama sistemnya ya. Oke. Pas waktu ke sana juga, pas waktu punya anak juga, ya udah gitu, neighborhood school. Because again, aku juga dari neighborhood school. Jadi aku bilang dimanapun itu ya, as long as you know how to, be the best of yourself atau apapun itu, bisa aja gitu. You can be somebody gitu kan. Jadi kalau education system di Singapura, government school semua bagus dimanapun itu gitu. Mungkin ada beberapa yang obviously want to go to the top school. Itu ya kriterianya beda lagi. Jadi kalau misalnya di Singapura itu kalau TK itu kan bisa kemana aja ya. Ada government, ada yang private. Obviously yang lucunya kalau misalnya kamu udah citizen di Singapura, kindergarten itu TK lebih mahal dari SD dan SMP dan SMA-nya. Karena SD SMA itu almost free di public schools. Dan public schools-nya bagus-bagus. Gitu. Jadi kriterianya apa? Well, yang dekat rumah aja ya, Ci ya? Yang dekat rumah. It's vice versa gitu. It's a chicken and egg situation. Jadi sometimes kalau di Singapura nih ya guys ya, kamu tuh harus punya strategi untuk where you put your kids to which school. Karena di Singapura itu kan kecil ya. Jadi network itu very very important. Jadi friend sama siapa, anaknya siapa dan segala macam. Wah, itu tuh udah yang harus dipikirin gitu. Kamu misalnya mau move to Singapore sama family, before you sign any lease for apartments, right, you make sure that you are in the right neighborhood, in the sense that there's a school that you are targeting your kids to go into. Kalau misalnya ke public school ya, biasanya kalau misalnya dari Indo ke Singapura tuh, kalau foreigner pakai employment pass biasanya nggak bisa masuk public school, nggak semua lah gitu ya, harus international schools. That doesn't matter where you are. Kalau kamu mau ke public school, you have to be in the radius of 2 kilometers. Zonasi ya sistemnya ya. Zonasi. Tapi if you say all public schools are equally good, why choose a Exactly. particular school? So it really depends on what you want to do. Karena itu tadi network misalnya. Top SD lah, secondary lah gitu ya. Ada yang cewek ada Raffles Girls Schools, ada MGS dan segala macam. Itu kan networknya kan beda dengan mungkin other neighborhood secondary school. Oke. Ada juga ya di situ know ya. is important kan. Oke. Gitu. Oke. Itu sih kriterianya sebenarnya. Network But again, ya, benar. ya, tapi the second thing is you have to know your child's ability and capability. Jangan yang kamu tuh, wah maunya harus di situ, pas dicemplungin ke sana anaknya juga struggling. Ada yang anaknya tuh oke banget di school manapun, it doesn't matter karena he or she is gonna excel anyway. Gitu. Iya. Itu susah sih, Ci. Ngelihat anak ahlinya apa tuh, keahliannya apa ya. Iya. Saya juga masih belajar. Oke, let's move on to... Aku akan bacain beberapa pertanyaan yang aku rasa kamu bisa jawab in one go. Ini tentang your move to Singapore.
Kayaknya orang-orang masih belum bisa move on bahwa Cimon ini sekarang sudah pemegang paspor Singapura. Ada beberapa pertanyaan ya aku share dari David Sihombing. Boleh share personal belief-nya? Apa yang mendasari mau pindah warga negara? Is it pure maths and transactional? Saya juga sekarang di Singapura, ini orangnya masih yang sama, baru 3 tahun dan masih EP. Keluarga sudah di sini juga, but I have no intention to become PR or citizen. Am I that shallow by not being opportunist? I don't think all opportunity need to be taken. Ini udah mulai personal. Oke, aku akan baca next question dari Novita Prasetya. Do you not regret it? Apakah karena Cici nggak punya aset di Indonesia? Oke, ya. Dari David tadi, so curious what was your thought process? Hahaha, no hate ya Ci. Gitu. Kira-kira Gak gitu. apa-apa. Ya, so maybe dari 2 orang ini, dari David sama Novita tadi. So David, like itu juga semua tuh tergantung your personal ambition, itu kan, your personal goal in life. Waktu saya pindah ke Singapura, my only goal is to be the best of what I can be in that situation, in that location. Dari situ, triggernya saya tuh mikir untuk ngambil paspor merah, itu karena kerjaan juga. Jadi kalau misalnya di Singapura kan negaranya kecil, yang namanya regional hub tuh and global hub kan banyak. If you're working in that companies, right, that type of companies, itu banyak banget travelnya. Travel requirements tuh banyak. Aku pun yang dulu cuman account executive yang paling bawah pun, itu tuh sering di-send ke luar negeri untuk meeting, untuk research, untuk ini, untuk itu. Pakai paspor, so Singaporeans kan sama yang lain gitu ya. Aku tuh berasa rugi karena setiap kali disuruh di-send ke luar negeri, saya tuh yang paling susah keluarnya. Karena bikin visanya visa dulu. susah. Visa sih nggak susah kalau kamu udah EP di sini atau PR. Tapi it takes time. And it takes money. So for the company, it costs more to send me versus another colleague dari Singaporean. Jadi a few times gitu ya, aku yang kerjain projectnya, yang pergi siapa? Bukan saya. Oh, iya. So dari situ tuh benar-benar yang Kesel sih kok itu kayak ya. gini gitu loh. Privilege kan? Iya. Singaporean dapat privilege kayak gitu. Ya oke. Jadi aku dari situ bilang oke, if I want to grow my career di Singapura, itu penting. To be able to climb that corporate ladder, right? Kamu kalau misalnya disuruh kemana ke sini, you have to be there. Itu yang benar-benar sih trigger banget yang aku bilang, wah nggak bisa gini nih gitu loh. And I know I can do the job. Tapi itu kok jadi orang lain lah gitu yang nangkep steal your limelight. Right. Itu trigger banget. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena aku juga I want to build my own life. Karena kayak misalnya di Indonesia ya, that's my parents' life. Oke. Aku sekarang udah di Singapura nih. Can I build my own life? This is my own, like ownable for me. That's what I was trying to do or to get to anyway. So then I can say that this is my own life. This is Monica. This is where I am. Nanti kalau misalnya anak-anakku pun mau kemana-kemana terserah ya, that's fine too gitu loh. Whatever works for them. This is what works for me. Does that make sense, guys? Yeah. So nggak apa-apa juga kalau nggak mau jadi citizen di Singapura. It doesn't work for a lot of people. Banyak banget yang nggak suka di Singapura. Kecil lah, nggak punya inilah, nggak apa-apa juga gitu loh. Panas, kemana-mana jalan kaki gitu, apa-apa susah. Ya, nggak apa-apa juga. Betul. It's life choice sih ya. Iya. Benar. Tapi emang iya sih, aku juga nggak punya aset di Indonesia, nggak ada yang ini. So making the move easier somehow. Mungkin ya, iya. Tadi ini ada yang nanya soal work ethic, tapi kayaknya kita udah bahas tadi ya kurang lebih ya. Certain job apa yang high demand, yang masih gampang dapet PR? Udah nggak ada yang gampang kayaknya ya guys. Iya. Kalau PR tuh gampang banget. Jadi sebelum dapat PR, kita tuh harus punya pass dulu kan, work pass. S-pass lah, employment pass lah. Itu aja susah, apalagi ke sini gitu. Citizenship tuh di sini. Jadi EP, PR, citizenship? Ya. Oke. Jadi dapat IP-nya kan belum tentu, ya. Ntar kamu dapat IP nih, 5 tahun, 10 tahun, apa sih mau PR. Ini juga belum tentu.
gitu. Jadi ya job apa sekarang, you know yourself, banyak banget yang di layoff, mau tech lah, mau inilah, mau itulah. In the first 5 years, maybe the last 5 years, wah Google ada di sini, Facebook semua punya regional hub di Singapura, Dyson global hubnya tuh di Singapura. Baru layoff loh 2 bulan lalu. So what is in demand? I think the short answer to that is something that Singaporeans do not have or have to get value out of that. Yeah, so if you already know that there's a lot of abundant capabilities yang udah ada di Singapura, then maybe it's not in demand anymore karena supply-nya udah kebanyakan. So you have to know, you have to research yourself, what is it that Singapore needs? Yeah, because it's a market at the end of the day. Yeah, misalnya healthcare, nurses, doctors, susah. Mungkin cari ya di sini karena SDM-nya kan juga sedikit. Dan kebanyakan kayak dokter gitu dari Singapura, mereka studinya di US, dia nggak balik. Nggak balik ke Singapura gitu. Di sana mungkin. Ya. Jadi apapun yang butuh foreign help, itu mungkin yang bisa in demand. Tapi nggak tahu ya, maybe that's like a low level work, entry level, atau di high di atas ya, I don't know gitu kan. At this point in time. Ya, research guys, cari tahu industri kalian, ngobrol-ngobrol sama insider. Ya, network lah. Dan network kalian ya. Oke. Simon, ada parting notes atau you want to give some motivation buat teman-teman yang mau pursue the same path as you as a parting notes? I think for me, when you're still young, it's okay not to know what you want to do. Explore, gitu. Jangan takut. But whatever it is that you want to do right now, do it wholeheartedly, passionately, then try your best. Jangan yang cuman, aku mau kesini nih, coba ini, besok ini. No, do it very well. Kalau emang that's not where your heart is, ya nggak apa-apa, move on gitu. Tapi jangan takut lah untuk take the first step. Dan ask for what you want. Jangan cuma di sini aja nih, and then expect everybody to be able to read your mind. Ya nggak bisa juga gitu. Terus nggak sampean sakit hati gitu. Ntar kalau misalnya kok nggak begini, ya because you don't express, you don't articulate what you really want to do gitu. Jadi ya, take that first step. Gitu. Take that first step. Okay. Thank you, Simon. And where can they find you? Kalau pengen kepo-kepo about your life atau pengen siapa tahu melayani ini nggak sih, Ci? Kalau netizen DM gitu, lu yes, bisa DM juga. Banyak yang DM di aku di Instagram ya, di My Slice of Life, E-nya 3. E-nya 3. Yes. Bisa lihat di layar atau aku munculin di description box nanti. Oke, itu tadi Cici Monica Hein dari Singapura. Ya, gitu ya. Dari mana ya? Dari rumahnya. Dari rumahnya. Thank you so much guys for watching. Mudah-mudahan kalian find value dari podcast ini. Kalau kalian punya pertanyaan, komen, atau mau share juga tentang pengalaman kalian mungkin hidup di luar negeri, boleh share di kolom komentar di bawah. Take care, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!